Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Muhammad Baqir dengan tema biasakan menyadari hakikat diri sendiri. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Pertama, diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bahwasanya Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu berkata, siapa yang dapat menghimpunkan tiga perkara ini, maka bermakna ia telah menghimpunkan segala bahagian iman. Artinya apabila orang dapat melakukan tiga hal ini, itu menunjukkan dia mempunyai keimanan yang sempurna. Pertama, menyadari hakikat diri sendiri. Menyadari hakikat diri sendiri. Yang kedua, menegakkan keselamatan bagi seluruh alam. Yang ketiga, suka menderma walaupun dalam keadaan fakir. Sebenarnya di dalam tiga perkara tersebut telah terhimpun segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan di atas tiga perkara inilah terletak segala pengajaran Islam, yaitulah menyadari hakikat diri sendiri. Itu yang pertama tadi. Al-insaf min nafsih, artinya menyadari keadaan diri sendiri. Apabila seseorang itu menyadari hakikat dirinya sendiri dan ia mengetahui apakah hak-hak Allah yang mesti ia tunaikan dan diikuti pula oleh kesadaran terhadap hak orang lain yang ada atas dirinya, maka bermakna ia telah benar-benar menaruh balas kasihan ke atas dirinya dan sudah sampai ke peringkat yang paling tinggi dalam kesadaran. Orang yang menyadari hakikat dirinya bahwa dirinya itu adalah hamba Allah. Orang yang menyadari bahwa dirinya itu hamba Allah, itu berarti orang yang menyadari hakikat dirinya. Nah, lalu apabila orang itu menyadari hakikat dirinya, yaitu bahwa dia mengakui, merasakan bahwa dirinya itu hamba Allah, tentu ada tugas dan kewajiban bagi seorang hamba itu kepada tuannya. Apa tugas hamba ini kepada Allah? Apa kewajiban seorang hamba itu kepada Allah? Allah sudah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin manusia melainkan mereka itu untuk beribadat kepadaku. Nah, jadi ibadat itulah sebenarnya kewajiban seorang hamba kepada Allah. Ibadat itulah sebenarnya hak Allah yang ada pada diri kita. Nah, apabila seseorang itu menyadari bahwa tugasnya itu sebagai hamba adalah beribadat, maka berarti dia sadar dengan hakikat dirinya sendiri. Dan ini merupakan pokok dari segala-galanya. Yang kedua, maksudnya tadi menegakkan keselamatan bagi seluruh alam. Ini mengandungi supaya dia menyebarkan salam kepada seluruh lapisan masyarakat, sama ada yang dikenal atau tidak. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif.
Artinya, dan engkau memberi salam ke atas orang yang engkau kenali dan orang yang engkau tidak kenali. Memberikan salam itu pengertiannya ada dua makna. Yang pertama, simbol. Simbol itu seperti kita mengucapkan assalamualaikum. Artinya apa? Keselamatan dan kesejahteraan atas kalian. Nah, itu artinya. Itu ucapan kita. Tetapi yang dimaksud dengan assalamualaikum itu adalah bahwa pribadi kita, akhlak dan kelakuan kita itu memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan ujar Nabi, ucapkan salam atas orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Artinya, berikanlah keselamatan, kesejahteraan kepada orang yang kau kenal atau orang yang tidak engkau kenal. Nah, dan perkara yang kedua ini juga bermakna lenyap atau hilangnya sifat takabur terhadap manusia. Nah, orang yang takabur itu tentu ini kada akan memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada orang. Orang yang sombong itu inya hanya memikirkan kebesaran dirinya, memikirkan kesejahteraan, keselamatan dirinya. Nah, bertentangan dengan yang disebutkan Rasulullah tadi. Dan tidak mengangkat diri daripada mereka. Ini juga bermakna ia telah bebas daripada segala permusuhan, hasad, dengki, menghina orang lain, merasa besar diri di hadapan orang lain, merasa tinggi daripada derajat orang lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, suka menderma walaupun dalam keadaan fakir. Maka ini merupakan kemuncak kemurahan. Dan Allah telah memuji mereka di dalam firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maksudnya, dan mereka mampu melebihkan orang lain atas diri mereka sendiri walaupun sebenarnya mereka masih memerlukannya. Jadi disebut dalam bahasa Islam al-ithar ngarannya. Ithar itu maksudnya adalah mengutamakan orang lain walaupun seorang dalam keadaan susah. Itu lebih tinggi kedudukannya daripada sakha. Sakha itu pemurah. Pemurah itu memberikan sesuatu yang lebih daripadanya. Ya, misal perlu pakaian 10 lembar. Nah, sekarang ini ada pakaian 11 lembar. Nah, selembar diberiakannya. Itu sakha. Itu sakha. Nah, adapun isar, inya punya pakaian 2 lembar, dipakai siang sekali, malam sebuting. Karena perlu kedua-duanya tuh. Ada orang yang membutuhkan, diberikannya 1. Nah, jadi tinggal lagi 1. Padahal inya perlu kepada pakaian itu 2. Nah, ini ngarannya adalah isar. Tentu derajat isar ini lebih tinggi daripada derajat sakha itu. Hal ini adalah perkara yang menyeluruh dalam nafkah seseorang terhadap tanggungan dan tetamunya, dan orang yang meminta, bahkan meliputi segala derma di dalam melakukan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Jadi isar itu hendaknya dalam hidup kita mesti kita pernah melakukannya. Jangan hanya sekedar tahu. Kalau pemurah itu mungkin nyaman kita berisi makanan, ada lebihan, kita beriakan, itu sudah pemurah. Tapi sekali-sekali kita harus merasakan isar. Isar artinya mengutamakan orang lain seorang dalam keadaan susah. Misalnya kita ada tamu atau ada apa yang perlu dibantu, padahal kita masih memerlukan itu, nah kita serahkan itu. Baik dalam pakaian, baik dalam makanan, baik dalam kendaraan, nah itu bisa isar. Kita bisa perlu kendaraan untuk menunaikan hajat kita ke pasar umpamanya. Kendaraan sebuahnya ada diisi. Lalu ada orang hendak minjam,
Nah, minjam pang jualan sepeda motor itu aman kita injami, kita berjalan nih. Nah, injami kada kawa rutin sekali-sekali barang supaya kita dipuji oleh Allah dalam ayat yang termasuk wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah itu. Jadi supaya fadilat amal ini pernah kita rasakan. Kita misalnya ada bisi duit 10 ribuannya, walaupun di rumah ada duit, kalau di rumah ada duit, cuman dalam perjalanan musafir misalnya, kita bakawan, kita duit ada 10 ribu lagi habis. Nah, lalu kawan kita nih habis duit. Nah, namun kita beriakan nih, kita ngalih nih 10 ribu nih. Nah, sekali-sekali beriakan biar kita bangalih. Nah, supaya dalam hidup kita pernah juga melakukan ithar ini. Jadi jangan hanya sekedar kita biasa menyampaikan, jangan hanya kita biasa mendengar, tapi sekali-sekali kita mesti ada ithar itu. Dan ithar ini umum, baik kita kepada orang lain, baik kita kepada orang tua kita, baik kepada laki atau bini, baik kepada anak siapapun. Nah, kita misalnya makan iwak, kalau anak kita hendak makan, ini anak iwak itu juga, namun kita unjuk, kita ada iwak kalau anak nih, nah sudah unjuk ke dua anak dah, biar kita ada iwak makan. Nah, ini ithar ngarannya. Jadi sesuatu yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ithar. Nah, tetapi ithar ini kada semuanya dipuji, kada semuanya diberi pahala yang besar. Ithar itu ada makruh, mengutamakan orang lain itu ada yang makruh. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Al-ithar bil qurabi makruhun. Ithar dalam hal ibadah itu makruh. Kalau dalam ibadah kada mengenal mengutamakan orang lain, yang penting seorang. Kalau ada kesempatan seorang berdahulu, orang lain nomor 2. Itu kalau hal ibadah. Mengutamakan orang lain itu makruh. Contohnya sab pertama. Sab pertama ini sab yang mulia, yang didoakan khusus oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu kita ada di sab kedua dengan kawan-kawan kita. Ada sab pertama kosong. Nah, kita disuruh kita nang maju, jangan menyuruh kawan. Bila kita menyuruh kawan, itu kita dibenci oleh Allah. Karena urusan ibadah kita mesti mengutamakan diri kita. Ibda binafsik, mulai dengan diri engkau. Misalnya lagi apa? Kita berfitrah umpamanya. Berfitrah itu kita misalnya ada bini, ada anak, kan semuaan wajib laki memitrahi. Ada 4 nang bakal kita fitrahi. Sekarang nang baras nang kita dapat cuma ada untuk cukup 1 orang. Jangan disuruh na lain. Encam jawabnya berfitrah, aku kada usahain kalau ada jawab barasnya. Nah, jangan, kada boleh itu. Mesti seorang nang berfitrah. Nah, karena mengutamakan orang lain dalam hal ibadah itu makruh. Nang berpahala itu urusan duniawi, ithar.